Kita cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya, haleluya. 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 Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Shalom anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Perkenalkan, saya Miss Liz. Dan saya Mr. Harry. Pemusik kita hari ini adalah Mr. Anto. Kami adalah guru-guru SMA Kristen Ketapang Cibubur. Salam kenal semuanya. Anak-anak, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu online hari ini. Mari kita tenangkan hati kita mengambil sikap berdoa, kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari dengan hati yang menyembah dan penuh ucapan syukur, kita mau datang beribadah kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari kita angkat pujian saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa
kita mau berdoa. Temanmu Christian Farel akan pimpin kita dalam doa. Baiklah semuanya, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami masih disinari oleh kasih karunia-Mu yang tak terbatas ya Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Engkau telah menyertai kami selama seminggu ini, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dan memuji serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kiranya penyertaan-Mu dapat terus berjalan seiring berjalannya ibadah ini ya Tuhan. Engkau berkati kami semua, sehingga kami dapat menjalankan ibadah ini dengan khusyuk. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dan minta kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinanmu ya Tuhan, dan sekiranya hanya kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selama bulan Februari ini kita sedang belajar tentang waktu teduh. Kenapa ya kita harus meluangkan waktu 24 jam kita untuk bersaat teduh? Ya, Miss. Dengan bersaat teduh itu sebenarnya kita sedang melibatkan Tuhan di dalam rencana dan aktivitas kita di hari itu. Benar juga, Sir. Seperti tema kita hari ini, waktu teduh itu adalah waktu yang membuat hidup kita berbeda karena ada Tuhan yang bersama kita. Seperti tokoh Daniel, Miss. Hatinya selalu percaya pada Tuhan yang menolong dia. Makanya dia nggak takut sama musuh-musuh yang menjahati dirinya. Kita juga bisa begitu loh anak-anak. Waktu teduh membuat hati kita semakin percaya sama Tuhan. Amin, Sir. Mari anak-anak, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Hatiku Percaya sembari bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Anak-anak, sekarang kita mau mengakui segala dosa kita dan memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Mari kita meminta Tuhan melihat hati setiap kita
Apakah benar tindakan dan perkataan kita selama seminggu ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Mari kita angkat pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Telah kulihat kebaikan-Mu, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. saya memberikan waktu untuk kita berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita kepada Bapa yang mengasihi kita. Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa anak-anak-Mu ini. Dia telah memohon minta ampun untuk dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kiranya Bapa membuka pintu maaf untuk anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu dari SMA Kristen Ketapang Cibubur. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku.
karena hati bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku, arti hidupku. Arti hidupku. Arti hidupku. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa untuk menerangi setiap langkah hidup kita. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu Tuhan. Shalom adik-adik semua, perkenalkan saya Katina. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah, Tuhan sudah melindungi, menjagai kami sampai saat ini. Sekarang Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang berbicara, menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti dan kami mau untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang berbicara sehingga firman Tuhan ini dapat tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, adik-adik semua, selama bulan Februari ini kita belajar tentang waktu teduh, ya, saat teduh. Siapa di sini yang sudah mulai rutin
setiap hari untuk renungan atau baca firman Tuhan? Ada? Sudah? Wah, hebat ya. Kita renungan bisa pakai renungan yang setiap minggu dikirim oleh kakak-kakak sekolah minggu, ataupun ada renungan dari sekolah, ataupun kamu punya buku renungan pribadi yang kamu diberkati dari kamu SD sampai sekarang ini. Kamu baca setiap hari. Nah, kamu boleh nih komen di kolom chat di YouTube ini ya. Kamu yang sudah melakukan atau masih bolong-bolong atau masih berjuang. Saya masih berjuang kah? Atau kamu ada kendala belum bisa untuk memulai merenungkan firman Tuhan? Boleh kamu chat di sini. Kakak-kakak akan membaca kendala apa yang kamu alami sehingga kamu sulit untuk memulai waktu teduh itu. Boleh ya di komen ya. Oke. Adik-adik, kita sudah belajar bahwa waktu teduh itu adalah waktu yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena waktu teduh itu membuat iman kita semakin hari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Katina punya PR ya, sebelum Omikron ini tinggi, Katina punya PR untuk anak-anak tunas remaja pos kembangan. Katina kasih mereka suatu kegiatan untuk membaca Alkitab, yaitu istilahnya no Bible, no breakfast. Jadi mereka tidak boleh makan sebelum mereka membaca Alkitab. Nah, waktu awal Februari Katina evaluasi nih mereka waktu kita bertemu di Zoom awal Februari itu. Bagaimana? Siapa yang sudah melakukan no Bible, no breakfast? Nah, ada yang bilang gini, Katina aku hanya bertahan 3 hari. Habis itu aku nggak bisa lagi, perutku udah keroncongan duluan. Ya, ada yang Katina aku nggak bisa, aku belum bisa untuk melakukannya. It's okay. Ada yang bilang Katina aku hanya 2 hari, aku hanya sehari. Katina hanya katakan bahwa terima kasih, kamu sudah mau untuk belajar, mau untuk mencoba melakukannya. No Bible, no breakfast. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan bersama-sama belajar bahwa waktu teduh juga merupakan waktu yang membuat hidup kita itu berbeda. Nah, inilah tema kita hari ini. Kita akan belajar dari seorang anak Tuhan yang selalu menyediakan waktunya untuk bersaat teduh. Dan anak Tuhan ini kamu pasti sudah tahu, sudah memahami ceritanya. Yuk kita buka bersama-sama yuk. Di dalam kitab Daniel. Yuk kita buka di Daniel pasal 6. Katina hanya ambil 2 ayat. Ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Apakah sudah ketemu ayatnya? Daniel 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, sudah ya. Katina akan membaca mewakili adik-adik semua ya. Ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau mendengar, dan bukan saja mau mendengar, tapi mau melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Nah, adik-adik, kalau kita melihat ya, perhatikan dari orang-orang Kristen, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, kesulitan untuk memulai menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Ada berbagai macam alasan ya untuk memulai saat teduh itu. Ada yang beralasan susah bangun tidur. Ada yang takut terlambat untuk pergi kerja. Ada yang sibuk sampai nggak ada waktu untuk buka Alkitab, boro-boro buka Alkitab. Doa aja bangun tidur lupa gitu ya. Bahkan ngantuk kalau baca Alkitab. Bahkan aku nggak ngerti kalau baca Alkitab itu artinya apa, ininya apa ya. Banyak alasan. Tapi tanpa kita sadari percaya atau tidak percayanya,
waktu kita mau untuk memulai rutin membaca Alkitab, lalu dalam Alkitab itu kita dapat merasakan bagaimana Tuhan berbicara sama kita. Ketika kita membaca Alkitab itu, kita sedang menghadapi suatu pergumulan, tiba-tiba kita baca Alkitab yang firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ketika kita mendapat apa yang respon firman Tuhan itu bagi kita, ya, kita menanggapinya dalam doa, disitulah hidup kita akan menjadi berbeda, ya. Relasi kita dengan orang tua berbeda, ya. Cara kita memperlakukan orang lain juga berbeda. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa karena relasi kita dengan sesama sangat dipengaruhi oleh relasi pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau relasi kita dengan Tuhan baik, maka relasi kita dengan sesama juga lebih baik. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkataan maupun perbuatan kita akan makin selaras dengan kehendak Tuhan jika kita bergaul karib dengannya. Nah, adik-adik semua, kita akan belajar dari kehidupan Daniel. Kita sama-sama sudah tahu bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang Israel yang ditawan di negeri Babel. Namun karena kecerdasannya, kepintarannya Daniel, bahkan kalau anak-anak baca ya di Daniel pasal 1 itu ya, sampai dia berketetapan untuk tidak memakan makanan yang sudah dipersembahkan oleh raja, ya. Dan tentunya dalam pertolongan Tuhan, Daniel diangkat menjadi pegawai istana raja. Kalau kita melihat orang-orang yang bekerja di istana itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Tidak ada waktu yang duduk berleha-leha ya, main HP, main gadget, main game gitu ya. Pasti pekerjaan yang sangat padat. Nah, Daniel adalah pejabat yang sangat sibuk waktu itu di kerajaan. Apalagi dia adalah tangan kanan dari raja, orang kepercayaan raja. Pasti banyak hal yang dia lakukan setiap harinya. Nah, kalau kita melihat orang-orang tangan kanannya raja, pasti di situ ada orang yang iri hati. Anak-anak, kalau kamu contohnya kamu di sekolah ya, kamu dekat sama guru kamu. Kamu selalu disuruh sama guru kamu. Kalau guru kamu ingin sesuatu, kamu orang pertama yang dicari. Pasti kamu senang ya. Terus sekeliling kamu akan melihat, kok anak itu dekat sama guru ya. Banyak yang iri hati, tidak suka dengan relasi kita ketika kita dekat dengan orang lain. Nah, kita melihat dalam kehidupan Daniel juga ada banyak orang yang tidak senang dengan Daniel. Sampai mereka ingin mencari titik lemahnya Daniel supaya bagaimana Daniel itu menghadapi hukuman. Nah, anak-anak sudah tahu mereka mencari titik lemahnya Daniel menggunakan disiplin rohaninya. Apa itu disiplin doa Daniel? Ya, sampai orang-orang ini datang kepada raja, mereka menghasut raja supaya, raja, ayo cepat keluarkan suatu perintah ketetapan, pakai cincin raja itu ya, materai itu ya, supaya selama 30 hari ini semua orang yang ada di istana ini, rakyat yang raja pimpin ini, mereka harus membuat permohonan hanya kepada raja. Tidak boleh kepada Allah-Allah lain atau kepada dewa-dewa lain. Mereka harus hanya melakukan permohonan kepada raja. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Di tengah segala kesibukan dan kekalutan hati karena hukuman mati dari kebijakan raja, Daniel tetap melakukan kebiasaan dia. Dia tetap 3 kali sehari naik ke atas kamar, ya. Dia berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Maka timbul suatu pertanyaan, apakah Daniel itu manusia super rohani? Tidak juga. Sikap yang kita lihat adalah
sikap yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukannya setiap hari. Hal yang sudah dibangunnya secara teratur sebagai suatu kebiasaan gaya hidupnya, ya. Ada masalah atau tidak ada masalahnya, waktu-waktu itu memang sudah dikhususkan untuk dia. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kita belajar ya dari kehidupan Daniel ini, mencari Tuhan itu bukan saja ketika kita dihimpit masalah, ya. Tapi mencari Tuhan itu ketika ada masalah dan tidak ada masalahnya, kita tetap mau mencari Tuhan. Itu kita mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, coba kita bayangkan bersama-sama jika kita berada di posisi Daniel, ya. Bayangkan kita sedang ada di suatu puncak karir, ya. Lalu kita dihadapkan dengan pilihan. Ayo, kamu mau mengingkar iman kita atau kamu mau masuk di dalam penjara? Padahal kita tidak melakukan sesuatu yang curang atau yang jahat di mata masyarakat. Nah, teman-teman semua, adik-adik, ya, Daniel tidak perlu berhari-hari untuk memutuskan hal itu. Dia ketika mendengar perintah dari raja ketetapan itu yang sudah dikeluarkan, ia menolak untuk berhenti kepada Tuhan. Tidak seperti kita yang sudah tahu akhir ceritanya happy ending. Daniel pasti nggak tahu kalau dia akan selamat juga di dalam gua singa itu, ya. Dia lebih memilih untuk mati karena berbuat benar di hadapan Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhannya dibanding hidup nyaman tapi menyakiti hati Tuhan, ya. Adik-adik semua, kebiasaan Daniel bersekutu dengan Tuhan secara khusus dan teratur membuat hidupnya berbeda. Raja pun kemudian ketika melihat bahwa Daniel telah diselamatkan, ya, dari singa-singa itu karena ketaatan Daniel dan pertolongan Tuhan, raja mulai membuat suatu ketetapan bahwa semua masyarakat harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Harus membuat permohonan kepada Allah yang Daniel sembah. Nah, itu suatu teladan hidup yang boleh kita lihat bersama-sama ya adik-adik. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Sejauh mana kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Katina punya suatu pengalaman ya, bagaimana firman Tuhan itu membuat Katina untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Suatu hari di tempat pekerjaan ya, kami itu baru melakukan suatu kegiatan yang membuat tubuh kita cepat capek. Nah, orang yang capek itu ya pasti akan cepat untuk marah. Nah, pada saat itu ada teman-teman Katina yang datang ya. Mereka kasih tahu ke Katina bahwa, Katina, sini deh. Ada teman ini ya, si A ini, dia ceritain kakak loh. Dia ceritain kakak kalau kakak begini. Wah, ketika Katina dengar hal itu, Katina kayaknya marah sekali. Wah, orang ini nih kayaknya perlu kuhajar nih ya. Tapi Katina mau untuk menahan emosi ya. Katina bilang, tunggu ya. Tunggu besok apa yang akan terjadi pada diri kamu. Oke? Katina sampai di rumah ya, tidur, bangun tidur. Katina rutinitas baca dulu Alkitab. Nah, di dalam Alkitab itu disuruh baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Namun di dalam renungan itu isinya adalah pembalasan itu, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Bukan hak kamu manusia untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Katina selesai membaca firman Tuhan itu, maka Katina sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak mau Katina untuk jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak mau Katina untuk mempermalukan Tuhan dan mempermalukan diri sendiri. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk membangun waktu teduh bersama Tuhan. Ingat bahwa tubuh jasmani kamu aja kamu kasih makan, benar kan? Kalau kamu nggak makan sehari, kamu akan merasakan apa? Ayo. Ya benar, tubuh kamu lemas,
ya. Kamu tidak semangat, kamu bekerja, belajar pun pelajaran tidak masuk, ya. Tubuh jasmani kamu aja kamu kasih makan sehari berapa kali? Hah? Ya, ada yang 3, ada yang 2, gak mungkin kan ada yang sekali. Oke. Kalau tubuh jasmani aja kita kasih makan supaya tubuh kita mendapat kekuatan, kita sehat, maka perlu juga kita memberi makan rohani kita, roh kita. Gimana caranya? Baca ini nih, ini makanan roh kita ini. Kenapa? Karena melalui ini ya, iman kita itu kita berakar di dalamnya. Kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Iman kita berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 119 ya berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengapa firman Tuhan itu dikatakan pelita? Nah, pelita itu dibutuhkan dalam kondisi apa? Terang atau gelap? Ya, dibutuhkan pada kondisi gelap. Nah, ketika pelita itu ada di dalam kegelapan, dia menerangi jalan, ya. Dengan pelita itu kita bisa tahu di depan jalan kita itu ada apa? Ada batu kah? Ada kerikil kah? Ada jurang kah? Ada lubang kah? Ada sungai kah? Nah, kita bisa tahu di situ. Nah, begitu juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu menerangi kita. Dia bisa menegur kita dosa apa yang sudah kita lakukan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika firman Tuhan itu kita pegang, goncangan apapun, tantangan apapun yang akan kita hadapi ke depan, kita semakin kuat karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Kita sudah membangun relasi kita di depan Tuhan. Nah, jadi jika kita terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita dapat menyerap prinsip-prinsip Tuhan menjadi prinsip hidup kita. Hati Tuhan menjadi hati kita. Hidup kita akan diubahkan, ya. Kita akan dapat mengambil keputusan-keputusan penting dengan penuh keyakinan. Meski dalam situasi-situasi yang sulit, ya, kita tahu betul manakah yang berkenan kepada Tuhan. Semua bermula dari membangun kebiasaan, mengkhususkan waktu secara teratur untuk bersama Tuhan. Maukah kita melakukannya? Tentunya mau ya. Sama-sama kita belajar, bukan kamu saja, tapi Katina, guru-guru sekolah minggu semuanya. Kita mau bersama-sama mengambil waktu, membangun relasi dengan Tuhan melalui saat teduh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Namun hamba percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kami membangun relasi yang baik, yang intim dengan Tuhan melalui waktu teduh. Mungkin saat ini Tuhan kami malas, kami terlalu banyak alasan, kami takut terlambat untuk masuk Zoom, untuk mengikuti sekolah, kami terlalu takut terlambat untuk mengikuti segala sesuatu yang ada. Ampuni kami Tuhan, kiranya kami dapat memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan mampukan kami dapat memulai saat teduh dengan baik. Berikanlah hati yang haus, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik semua, sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu setelah kita bisa ke GKK kembali, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan kepada gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Kita iringi persembahan kita dengan sebuah pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih dan puji syukur kepadamu. Kami boleh menghaturkan persembahan kami. Ini persembahan kami Tuhan, pakailah dan terimalah seturut dengan kehendak-Mu untuk lebih memuliakan nama-Mu di surga. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon berkat-Mu ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami pandemi. Bapa, berkat-Mu menyertai kami, membimbing kami untuk keluar dari masa pandemi ini. Bapa, berkat-Mu juga kami mohonkan untuk keluarga-keluarga dan anak-anak, agar kami tetap bersatu padu teguh untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu anak-anak. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.